Assalamualaikum, selamat datang di channel Mama Dosen. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng, lalu share biar orang lain tahu manfaatnya. Jangan lupa like juga ya. Selamat datang kembali di channel Mama Dosen. Terima kasih ya sebelumnya karena sudah mampir di channel ini untuk kesekian kalinya. Video tutorial kali ini yang akan saya berikan adalah bagaimana cara melakukan indeksasi Google Scholar terhadap buku yang kita terbitkan. Jadi sebagai contoh nih, saya punya buku sudah dicetak tetapi belum terindeks Google Scholar. Tujuan dari indeksasi Google Scholar ini tentu saja agar orang lain bisa melakukan citasi atau mengutip buku kita sebagai salah satu acuan referensi mereka. Berikut salah satu contohnya. Kita coba browser, kemudian kita cek dulu di Google Scholar. Nah, kemudian kita klik Google Scholar. Saya kasih contoh. Nah, ini salah satu contoh saja. Nah, buku saya ini kebetulan sudah terindeksasi Google Scholar. Apakah buku saya ini terindeks Google Scholar begitu saja? Tidak. Tapi saya harus mengupload buku ini melalui Google Play Book. Bagaimana caranya? Kita buka browser baru, kemudian kita cek di Google Play Book. Apakah buku yang sudah saya upload itu ada atau tampil di Google Play Book? Kita ketikkan tadi, kemudian kita search. Nah, ini Bapak Ibu sudah mulai tampil. Kemudian langkah selanjutnya, apakah sampai di sini saja? Tidak. Ada beberapa jasa konsultan untuk melakukan upload di Google Play Book, tetapi saya melakukannya secara mandiri supaya saya juga belajar. Kita buka new tab, kemudian ini sudah saya copy pastekan. Nah, ini adalah alamat untuk mengupload buku di Google Play Book. Kemudian kita copy paste saja. Ada dua menu yang bisa kita mulai, ada sign in ataupun ada get start. Tapi jika Bapak Ibu sudah memiliki akun Gmail, kita bisa coba pakai shortcut dengan sign in saja, lebih cepat. Kemudian kita masukkan password, dan tentu saja password kita Bu ya, bukan password orang lain. Kita tunggu sebentar, beberapa saat. Nah, ini coba kita klik di Book Catalog. Nah, kebetulan sudah ada 4 buku yang sudah saya upload di Google Play Book. Nah, cara untuk mengupload pertama kali kita coba di Add Books. Nah, kemudian kita klik tanda panah. Ini ada dua pilihan yang bisa kita ambil, yaitu ada Sell a Book on Google Play, ini untuk menjual buku kita. Kemudian ada pilihan yang kedua, yaitu Offer a Preview on Google Book Only. Jadi untuk menampilkan atau preview tampilan Google Book, tampilan hanya sebagian saja yang kita berikan. Kebetulan yang 4 tadi sudah saya jual Sell a e-book on Google Play. Tetapi jika Bapak Ibu tidak berkenan untuk menjual buku karya Bapak Ibu, bisa silahkan pilih menu yang kedua. Jadi hanya sekedar preview saja, agar bisa dilakukan citasi oleh orang lain. Kemudian select ID, kita gunakan yang use in ISBN. Kemudian ini masukkan nomor ISBN. Ini salah satu contoh saja, ini saya kupas. Ya, kita copy paste. Kita balik lagi ke yang tampilan tadi. Ini sudah. Kemudian kita klik save and continue. Jangan lupa untuk lakukan save and continue agar data kita tersimpan. Kita tunggu sebentar, sedang diproses. Nah, karena buku dengan ISBN yang saya masukkan tadi sudah terdaftar di Google Play Book, maka secara otomatis ISBN ini sudah teridentifikasi.
Caranya sebenarnya hampir sama jika teridentifikasi atau memasukkan buku baru. Karena sudah masuk, biarkan saja, tapi cara memasukkannya hampir sama. Kemudian kita klik, jangan diklik cancel ya, diedit saja. Klik edit, karena hampir sama tampilannya. Nah, ini adalah about the book. Jadi tentang buku, Bapak Ibu bisa isi di sini. Ada title, diisi. Kemudian subtitle, kalau kelamaan ngetik, Bapak Ibu bisa langsung copy paste dari buku atau file Bapak Ibu sendiri. Kemudian deskripsi agar orang mudah memahami apa sih sebenarnya isi dari buku Bapak Ibu, sehingga orang tertarik untuk memiliki ataupun melakukan citasi karena sebagai salah satu acuan referensi. Kemudian book ID ditulis seperti tadi, ada language karena buku kita berbahasa Indonesia, silahkan dimasukkan Indonesia. Kemudian publisher, ini penerbit juga masukkan di sini. Kemudian publication date sebenarnya sudah ada datanya di buku kita, tinggal di copy paste saja. Kemudian format, ada ebook, ini kita coba panah. Nah, ini ada hardback, ada paperback, dan ada unknown. Saya lebih memilih ke ebook saja. Kemudian jumlah halaman kita tuliskan, series number, ini series name dan series number saya kosongkan saja. Kemudian minimum age, berapa sih sebenarnya kita membatasi pembaca, umur berapa yang boleh membaca buku ini untuk men-screening pembaca. Saya isi minimum age-nya 17 karena memang untuk mahasiswa, ataupun sebenarnya digunakan untuk sekolah menengah atas juga tidak apa-apa, atau kejuruan. Kemudian for major audience, yes atau no silahkan dipilih. Kemudian related book, kalau memang tidak ada dikosongkan saja. Kemudian klik save. Setelah diklik save, maka menunya akan berpindah ke genres. Kita coba make it easy for readers untuk menemukan. Ini fungsinya adalah untuk memudahkan pembaca menemukan buku Bapak Ibu. Kita klik, ada beberapa pilihan, ada North America, ada UK and Australia, ada Jerman, ada Jepang, ada French, ada Rusia, Jepang, dan Korea. Silahkan Bapak Ibu pilih. Kalau saya sudah milih yang ini, UK and Australia. Kemudian jenis buku ini saya isi, karena buku saya tentang akuntansi biaya, otomatis ini saya isi accounting. Nah, ini ada beberapa isian, silahkan isi yang sesuai dengan buku Bapak Ibu. Jika ingin menambahkan tentang add genre, klik saja di plus ini, add genre, gitu ya. Kalau hanya sebatas accounting saja tidak apa-apa. Kemudian kita lakukan save. Setelah dilakukan save, maka akan berpindah ke menu kontributor. Nah, ini. Nah, tell the reader. Jadi ini tujuannya pembaca biar tahu siapa sih sebenarnya yang meng-create buku ini, gitu ya. Kebetulan ini adalah book chapter. Buku yang saya terbitkan ini adalah book chapter. Jadi ada beberapa penulis yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Jadi saya isi beberapa penulis yang sudah ada di sampul buku. Ini kemudian saya tulis sebagai apa? Kita klik, ada sebagai narator, editor, create by, ada fotografer dan sebagainya. Ini semuanya difasilitasi oleh si Google Playbook, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih salah satu. Kemudian setelah itu, ini adalah biografi dari masing-masing penulis, gitu ya. Ini ada, nah saya ambil dari biografi yang ada di buku, gitu ya. Ini saya kasih contoh biografi dari para penulis. Nah, ini adalah biografi, ini profil penulis. Masing-masing ada profilnya. Bapak Ibu bisa gunakan di sini agar lebih cepat kalau memang book chapter, gitu ya. Kalau tidak ya silakan Bapak Ibu sebagai penulis utama. Sudah, kemudian ini kita tambahkan jika memang, karena kebetulan ini adalah book chapter, maka saya harus menambahkan add kontributor, gitu ya. Siapa sih sebenarnya kontributor yang lain selain saya? Tadi ada, misalnya saya kasih contoh yang ini. Nah, ini kita
tulis saja tadi, kita copy paste. Nah, ini sebagai author, iya, sebagai penulis gitu ya. Kemudian kontributor, biografi, jadi profil penulisnya kita coba copy paste yang ini. Balik lagi ke browser, kita copy paste, sudah. Kemudian kita save. Jika ada tambahan kontributor lagi, silakan Bapak Ibu bisa tambahkan sejumlah author yang ada di sampul buku. Sudah, setelah itu kita lakukan menu setting. Nah, ini ada apply DRM encryption. Nah, ini no recommended gitu ya. Kalau sudah direkomendasikan no, diketik no saja. Kemudian preview limit, jadi previewnya dibatasi, jangan semuanya Bapak Ibu, supaya kalau memang Bapak Ibu tidak memberikan keleluasaan kepada pembaca agar bisa membaca semua isi buku, silakan dipilih yang 20%. Tapi jika Bapak berkenan semuanya bisa dibaca, itu silahkan diklik 100%. Kemudian copy. Nah, ini adalah batasan untuk pembaca melakukan copy paste gitu ya. Ada batasannya, ada 0, ada 10, ada 20. Silakan, ini adalah keputusan Bapak Ibu sendiri gitu ya. Silakan memilih berapa persentase pembaca untuk bisa melakukan copy paste. Kemudian kita klik ini. Nah, ini hide advanced setting, ada Google Group show foto. Ini kita pilih ya yes, supaya orang bisa melihat bahwa bagaimana sih sebenarnya buku kita gitu ya. Kemudian insert a blank page after the cover gitu ya. Pengennya itu ada halaman kosong gitu setelah sampul. Silakan Bapak Ibu sendiri. Kemudian create flowable text, saya pilih yang yes aja. Kemudian show PDF, yes saya pilih. Kemudian ini use order detected in content, ini berfungsi agar kita bisa melihat. Nah, untuk Google Book Search ini silahkan Bapak Ibu sendiri, supaya ini adalah setting supaya buku kita mudah teridentifikasi. Kemudian kita klik save. Kita tunggu sebentar. Nah, ini. Kemudian kita coba klik yang konten. Nah, ini untuk proses konten, kita klik yang tadi ya, yang konten sebelah kiri bawah gitu. Kemudian kita coba upload file, di mana uploadnya ini terdiri dari sampul, kemudian isi dari buku itu sendiri. Kita coba isi, kemudian setelah itu upload file, diklik aja upload filenya. Setelah itu baru di continue, silahkan. Kemudian kita isi pricing, ini berfungsi jika Bapak Ibu tadi niatnya ingin menjual gitu ya. Tapi kalaupun tidak ingin menjual, hanya melihat preview saja, silahkan dikosongkan. Kemudian ada show additional setting, silahkan dipilih pakai pajak atau tidak. Ini is tax exclude, saya pilih no saja gitu ya, karena ini untuk preview saja. Kemudian kita pilih effective prices, ada beberapa pilihan sesuai pilihan Bapak Ibu gitu ya. Ini dari beberapa negara. Kemudian kita tulis summary. Nah, ini. Nah, kebetulan ini buku saya sudah live di Google Playbook gitu ya. Tapi jika Bapak Ibu pengajuan awal akan tertulis di sebelah sini, sebentar, di book catalog. Di sini tertulis. Nah, ini ada live on Google Play. Kalau sudah tampil di Google Play-nya. Tapi kalau ajuan baru nanti di sini akan tertulis kira-kira bahasanya itu kita harus menunggu 12 hari untuk pemrosesan dan verifikasi data dari buku Bapak Ibu yang akan tampilkan di Google Play. Demikian tadi cara sederhana bagaimana agar buku terbitan kita bisa tampil di Google Scholar, sehingga orang yang melihat
dan mencari di Google Scholar, akan muncul buku kita yang akan dijadikan sebagai salah satu dasar referensi, baik referensi artikel, referensi penelitian, dan apapun. Demikian tadi tutorial singkat ini, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan semoga banyak buku yang bisa diterbitkan oleh Bapak Ibu dan bisa diupload di Google Playbook. Selamat berjumpa kembali di tutorial selanjutnya dan jangan lupa subscribe dan like, dan jangan lupa juga untuk tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng, lalu share biar orang lain tahu manfaatnya. Jangan lupa like juga ya.